Di dalam hutan sunyi nan lebat, sang raja bersama pasukannya tengah berburu binatang buruan. Suasana penuh kewaspadaan berubah mencekam ketika tiba-tiba sang raja menyaksikan pemandangan ganjil, sepasang naga tengah memadu kasih di antara rerimbun pepohonan. Terkejut, ia segera mengangkat busurnya dan melepaskan anak panah. Panah itu melesat, dan tanpa sengaja mengenai sang istri naga bergola, sahabatnya sendiri. Jerit kesakitan sang naga betina membuat bumi seakan bergetar. Dengan penuh murka, ia bersumpah akan melaporkan kejadian itu pada suaminya. Sang raja hanya terdiam, wajahnya pucat, hatinya tercekat oleh rasa bersalah bercampur ngeri. Ia tahu, jika kabar itu sampai ke telinga naga bergola, sahabatnya, maka dirinya bisa dicabik-cabik hingga tak bersisa. Sang naga betina pun pergi dengan hati penuh dendam, membawa kabar yang telah dibumbui fitnah, bahwa sang raja berniat merampas kehormatannya. Nagini, Sero, naga bergola pasti murka. Pangling Dharma, kamu mau membunuhku? Kurang ajar. Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Kakang Naga Bergola. Kakang. Mendengar pengaduan itu, naga bergola murka. Darah persahabatan tak lagi ia pedulikan, digantikan sumpah serapah untuk menghabisi sang raja. Namun, takdir berkata lain. Saat malam tiba, suara gaib yang menyerupai deru naga terdengar hingga ke telinga sang raja. Ia menyadari bahwa sahabatnya, naga bergola, tengah mendengar segala pembicaraannya. Dengan hati bergetar, sang raja menjelaskan duduk perkara sebenarnya, termasuk perselingkuhan istrinya. Terbakar antara amarah dan kasih sahabat, naga bergola akhirnya memilih untuk mempercayai sang raja. Sebagai tanda persaudaraan sejati, ia menghadiahkan sebuah ilmu sakti, aji senyawa, ajian yang memungkinkan pemiliknya memahami bahasa hewan. Namun, ia memberi pesan keras, jangan sekali-kali mengajarkannya pada orang lain. Jika pantangan itu dilanggar, maka hidup sang raja akan berakhir seketika. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Aku mengerti. Tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kekhilaafanku.
sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakak. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya, karena aku sedang bertapa. Aku mohon kakak mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah, lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang, Kau begitu baik pada aku, Anglingdarma. Maukah kau mewarisi ilmuku? baik kakang. Naiklah ke punggungku. Dengan mewarisi ilmu aji senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh kakak. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan, sahabatku. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Hari-hari pun berlalu. Sang raja kembali ke istana, disambut hangat oleh permaisuri dan adiknya, Sang Patih. Namun, benih malapetaka mulai tumbuh dari dalam rumah tangganya. Pada suatu malam, ketika hendak beristirahat, sang raja mendengar percakapan seekor cecak yang iri terhadap kebahagiaan dirinya dan sang permaisuri. Ia tertawa mendengar ocehan itu. Heran, permaisuri pun bertanya. Maka terbongkarlah rahasia bahwa sang raja kini menguasai aji senyawa. Permaisuri yang terpesona oleh ilmu itu memohon agar diajari. Sang raja menolak keras, teringat pesan sahabat naganya. Namun rayuan dan tangisan permaisuri berubah menjadi tekad nekat. Ia mengancam akan membakar diri bila tidak diajarkan. Benar saja, pada keesokan hari ia benar-benar terjun ke dalam kobaran api, Pati Obong, demi menuntut ilmu yang terlarang itu. Sang raja dilanda dilema, ia mendengar bisikan kambing yang memperingatkan agar jangan mengikuti jejak istrinya.
Maka ia urung melakukannya, meski hatinya hancur menyaksikan sang permaisuri binasa dalam api. Sedang bermesraan dengan istrinya. Seharusnya kan memang begitu. Semua istri wajib meladeni suaminya. Aduh, kakang ini mau tahu diri. Aku ini sudah hampir bertelur. Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda? Aku tidak mengetawakan kamu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung. Aku sedang mentertawakan Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki, hidup Dinda tidak ada artinya lagi. Dinda akan terus-menerus diburu rasa ingin tahu apa yang Kanda ketahui. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu. Supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa Rasa itu saya bersalah berikan yang kepada tak Dinda tertanggungan membuat sang raja mengambil keputusan besar. Ia menyerahkan tampuk kerajaan kepada adiknya, sang Patih, lalu berkelana sebagai rakyat jelata. Dengan nama samaran, ia menempuh jalan sunyi, menebus kesalahan dan mencari makna sejati hidupnya. Maka dimulailah kisah pengembaraan panjang Prabu Angling Dharma, sang raja yang memilih meninggalkan singgasana demi menuntaskan penyesalan dan takdirnya.
Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang. Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Dasar bandot. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama permaisuri raja. Silahkan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja bodoh itu? Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ilmunya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Nyai, jangan Nyai. Perempuan-perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugasku. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Untuk sementara, aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madrim. Aku ingin berkelana, keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrim. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Hia! Hia!